Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku tercinta yang soleh-solehah? Ayah bunda di rumah? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selamanya selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Ibu Lisda yang akan menjelaskan tentang penyajian data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Dalam Al-Quran surat Al-Insyirah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi ingat, ketika kalian belajar, jangan pernah merasa ada kesulitan. Kalian akan mudah dalam belajar jika kalian bersungguh-sungguh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, untuk menambah keberkahan kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Luruskan niat kita bahwa kita belajar semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang statistika, di mana cara mengumpulkan, mengurutkan, dan membaca data, kemudian mencari min, median, dan modus baik pada data tunggal maupun data kelompok, dan penyajian data, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi dan diagram gambar atau piktogram. Hari ini kita akan mempelajari tentang penyajian data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Apa yang dimaksud dengan diagram batang? Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang yang berdiri tegak lurus. Tinggi batang menunjukkan nilai datanya. Diagram batang terdiri dari dua sumbu, yaitu yang pertama adalah sumbu X atau horizontal, merupakan garis mendatar yang berisi tentang jenis data. Contohnya, data tentang nilai ulangan siswa, berat badan, tinggi badan, mata pelajaran kesukaan, makanan kesukaan, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah sumbu Y atau vertikal yang merupakan garis tegak, di mana sumbu Y ini berisi tentang banyaknya data atau frekuensi. Nah, sekarang ada contoh bagaimana cara membuat diagram batang. Ibu mempunyai data jumlah pelajar SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi di suatu kota disajikan dalam tabel berikut. Di sini adalah jumlah pelajar di suatu kota, judulnya, kemudian kolom yang pertama adalah tingkat pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi dan jumlah pelajar untuk kolom yang kedua. SD ada 3.000 siswa, sedangkan SMP ada 2.500 siswa, SMA 1.500 siswa, dan perguruan tinggi ada 1.000 mahasiswa. Bagaimana cara membuat diagram batang? Langkah yang pertama adalah buat garis mendatar atau horizontal berupa sumbu X. Kemudian yang kedua adalah membuat garis vertikal atau sumbu Y merupakan garis tegak. Untuk sumbu X atau garis mendatar, kita tuliskan jenis datanya, yaitu tingkat pendidikan. Di sini dari SD sampai perguruan tinggi. Sedangkan untuk garis yang tegak atau vertikal merupakan frekuensi. Di sini kita tuliskan jumlah pelajar dengan interval yang sama, yaitu 500. Karena nilai datanya adalah besar, maka kita buat intervalnya
harus sama, yaitu 500, 1000, 1500, 2000, 2500, dan 3000. Setelah itu, SD kita lihat ada berapa? Ternyata SD itu ada 3000 siswa. Maka kita buat diagram batangnya untuk SD ada 3000 siswa. Selanjutnya SMP. SMP ada 2500 siswa. Kita buat diagram batangnya adalah 2500 siswa. SMA ada 1500 siswa dan kita buat juga batangnya ada 1500. Sedangkan perguruan tinggi ada 1000 mahasiswa, maka kita buat batangnya adalah 1000 mahasiswa. Jadi terlihat di sini jumlah pelajar dari SD sampai perguruan tinggi dapat kita baca bahwa SD ada 3000 siswa, kemudian SMP ada 2500 siswa, kemudian SMA ada 1500 siswa, dan perguruan tinggi ada 1000 mahasiswa. Selanjutnya adalah diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang disajikan menggunakan garis untuk menunjukkan banyaknya data yang telah diperoleh. Fungsi diagram garis adalah untuk menyajikan data yang berkala dan berkesinambungan. Diagram garis mempunyai dua sumbu sama seperti diagram batang, yaitu sumbu X atau horizontal berupa garis mendatar dan sumbu Y atau vertikal berupa garis tegak. Contoh diagram garis dalam kehidupan sehari-hari adalah sering digunakan pada denyut jantung, denyut nadi, kemudian kurs mata uang, kemudian di sini ada grafik produksi beras kecamatan. Kemudian sering juga digunakan pada posyandu. Pada saat menimbang balita, maka akan dituliskan dalam KMS, yaitu berat badan dan tinggi badan balita tersebut dengan menggunakan diagram garis. Nah, sekarang kita lihat contoh cara membuat diagram garis. Di sini Ibu mempunyai soal sebagai berikut. Banyaknya siswa SD plus Al-Ghifari yang mendapat beasiswa dari tahun 2016 sampai 2020 adalah sebagai berikut. Tahun 2016 ada 10 siswa, 2017 ada 12 siswa, 2018 8 siswa, 2019 16 siswa, 2020 12 siswa. Bagaimana cara membuat diagram garis? Sama seperti cara membuat diagram batang. Pertama-tama kita gambar garis mendatar dan garis tegak. Kemudian garis mendatarnya adalah berupa jenis data, karena di sini adalah datanya tahun pemberian beasiswa, maka sumbu X atau garis yang mendatar kita tuliskan tahun. Sedangkan sumbu Y kita tuliskan banyak siswa. Untuk banyak siswa atau frekuensi, karena di sini tidak terlalu besar nilainya, maka kalian bisa menuliskan intervalnya 2, atau bisa juga kalian tuliskan berurutan dari 1 hingga 16. Ibu di sini membuat jarak intervalnya adalah 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Nah, setelah itu bagaimana cara membuat diagram garis? Hampir sama dengan cara membuat diagram batang. Kita lihat tahun 2016 itu ada berapa siswa? Ternyata ada 10 siswa. Maka kita buat garis putus-putus, kemudian sebuah titik pada perpotongannya yang menunjukkan 10.
Kemudian tahun 2017 itu ada 12 sama, kita buat garis putus-putus, kemudian kita berikan titik di perpotongannya adalah 12. Sedangkan 2018 ada 8 siswa. Kita buat titiknya di 8. Dan 2019 ada 16 siswa. Kita buat titiknya di perpotongan antara 2019 dengan 16. Dan tahun 2020 adalah 12 siswa. Nah, setelah ini tergambar, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menarik garis pada titik-titik ini. Dari 2016 kita tarik garis ke 2017, kemudian ke 2018, dilanjutkan ke 2019, dan terakhir ke 2020. Jadi kalian harus berurutan cara menarik garisnya. Baiklah, kita tarik garis bersama-sama. Nah, jadilah seperti ini. Inilah diagram garis. Kalau kalian bersungguh-sungguh pasti kalian bisa dalam mengerjakan ini dan mudah dalam mengerjakan baik diagram batang maupun diagram garis. Nah, sekarang tibalah pada latihan soal, di mana Ibu mempunyai 2 soal. Yang pertama adalah data makanan kesukaan siswa yang disajikan dalam tabel berikut. Kolom yang pertama berupa makanan kesukaan dan kolom yang kedua berupa banyak siswa. Perintahnya adalah sajikan data pada tabel di samping ke dalam diagram batang. Nah, sedangkan soal yang kedua adalah hari lahir siswa kelas 5 SD Plus Al-Ghifari adalah sebagai berikut. Kolom yang pertama adalah hari dan kolom yang kedua adalah banyak siswa. Sajikan data tersebut ke dalam diagram garis. Ini pada data yang berbentuk tabel. Bagaimana kalau misalnya ada soal datanya merupakan data tunggal? Maka kalian harus mengubahnya terlebih dahulu data tunggal tersebut ke dalam bentuk tabel. Baru bisa disajikan dalam bentuk diagram batang maupun diagram garis. Baiklah anak-anak, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berkah baik di dunia maupun di akhirat. Tetap semangat dan sehat selalu. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Sungguhnya, setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.